Eits, kita kenalan dulu. Kita mulai dari yang di ujung sana. Ini adalah Razul Makalif Rifai Nimnol, 46 satu-satunya jantan di kelompok ini. Panggil saja dia Razul di sebelahnya. Ada dua wanita berkacamata, yang itu Hera Andira, Nimnol 09 dan Fuji Aprian. M Nimnol 17, kita panggil saja mereka Hera. Dan Fuji selanjutnya ada dua lagi betina. Itu Anastasia Mustika Rahman Nimnol 14, dan Afra Ridwan Nimnol 04. Kita sebut saja Tasya dan Afra. Mereka lah yang akan kalian lihat selama beberapa menit selanjutnya. Semoga kalian tidak bosan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rangers Mania. Kelas IKA 24C akan memaparkan aplikasi pengolahan citra digital kami. Nah, pada proyek kali ini, kami membuat aplikasi pengolahan citra digital berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Streamlit sebagai antarmuka penggunanya. Nah, dalam pengembangannya, aplikasi ini memanfaatkan beberapa library, yaitu OpenCV untuk pengolahan citra, NumPy untuk pengelolaan data berbentuk array, Pillow untuk membaca dan mengonversi gambar, serta Matplotlib untuk menampilkan visualisasi histogram. Fitur yang tersedia pada aplikasi ini meliputi input gambar, konversi ke citra binar, operasi aritmatika, operasi logika, serta fitur tambahan yaitu konvolusi, morfologi, dan histogram. Nah, seluruh hasil pengolahan citra ditampilkan secara interaktif sehingga pengguna dapat dengan mudah melihat perubahan yang terjadi pada gambar setelah diproses. Baik, di sini untuk mengakses aplikasi kami, kita perlu membuka text editor dan membuka terminalnya, mengetikkan Python min m streamlit run app.py. Lalu kita jalankan. Nah, di sini pun sudah terlihat aplikasi yang telah kami buat. Nah, fitur yang pertama itu adalah fitur wajib. Fitur pertama pada aplikasi kami adalah input gambar. Fitur ini menjadi dasar seluruh proses pengolahan dalam citra yang tersedia dalam aplikasi. Pengguna dapat mengunggah gambar yang akan diproses, kemudian aplikasi akan membaca dan menampilkan gambar tersebut beserta informasi dasarnya. Selain itu, aplikasi juga menyediakan opsi untuk mengunggah gambar kedua yang digunakan pada operasi aritmatika, logika yang memerlukan dua citra sebagai masukannya. Dan bisa dilihat dari gambar input ini akan terlihat lebar pixelnya, tinggi pixelnya, jumlah channelnya, serta total pixelnya. Dan di sini juga ada fitur download untuk mendownload gambar yang akan dikelola nantinya. Nah, yang kedua yaitu konversi ke grayscale. Nah, proses ini mengubah gambar berwarna menjadi gambar dengan tingkat keagungan sehingga hanya memiliki satu channel intensitas. Nah, hasil grayscale ditampilkan secara berdampingan dengan gambar original atau RGB dengan hasil grayscale-nya sehingga kita dapat melihat perbedaannya langsung. Nah, dapat dilihat di sini gambar menjadi keabuan. Selanjutnya, kita dapat melihat nilai static pixel grayscale, yaitu nilai minimum yaitu 0, maksimum yaitu 255, kemudian nilai rata-rata dan standar deviasinya. Ya, selanjutnya kita ke operasi aritmatika, yang dimana beda dari yang lain ini membutuhkan dua gambar. Oke. Ya, fitur operasi aritmatika ini mempunyai dua operasi antar gambar dan operasi nilai skalar. Nah, ini jenis operasinya ada dua gambar dan gambar berskalar. Di dua gambar ini ada operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian maupun pembagian. Sekarang di jenis operasi gambar dan skalar. Nah, di operasi ini ada operasi brightness dan contrast. Untuk contrast ya, coba bisa dilihat itu hasil gambarnya akan semakin lebih gelap. Ya, fitur berikutnya ada operasi logika. Dan operasi logika ini bisa kita memilih operasi apa saja yang mau dipakai, ada AND, OR, dan SOR atau NOT. Nah, di AND ini itu hasil gambarnya akan jadi seperti ini, dan OR hasil gambarnya akan sedikit lebih terang, dan operasi SOR hasilnya akan menjadi seperti agak lebih teracak dan atau error. Nah, SOR ini atau NOT ya hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasil dari setiap operasi ditampilkan secara langsung sehingga pengguna dapat membandingkan perubahan yang terjadi pada gambar. Nah, ini beda sekali. Fitur selanjutnya adalah fitur opsional. Jadi fitur opsional pertama adalah histogram. Histogram merupakan representasi grafis yang menunjukkan distribusi intensitas pixel pada sebuah gambar. Pada aplikasi ini terdapat dua mode histogram, yaitu mode RGB dan mode grayscale. Nah, pada mode RGB, histogram ditampilkan dengan tiga kurva yang mewakili channel warna merah, warna biru, dan juga warna hijau. Sehingga distribusi masing-masing warna dapat diamati secara terpisah. Sedangkan pada mode grayscale, histogram menampilkan distribusi tingkat keabuan dari seluruh gambar.
Melalui histogram, penggunaan dapat melihat sebaran intensitas piksel dan menganalisis karakteristik pencahayaan pada citra. Nah, fitur selanjutnya adalah fitur konvolusi. Jadi fitur opsional ini merupakan salah satu operasi dasar dalam pengolahan citra yang digunakan dalam memodifikasi tampilan gambar menggunakan sebuah kamera atau matriks kecil. Proses ini dilakukan dengan menggambar ke seluruh bagian gambar dan menghitung nilai piksel baru berdasarkan piksel-piksel sekitarnya. Pada aplikasi yang kami buat tersedia 8 jenis kamera, yaitu sharpening, standar, sharpening stroke, blurring, men 3x3, blurring men 5x5, dan lain-lainnya. Kamera tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti mempertajam gambar, menghaluskan gambar, dan juga mendeteksi titik objek maupun memberikan efek timbul pada citra. Nah, seperti ini contohnya. Nah, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa setiap partner menghasilkan efek yang berbeda sesuai dengan fungsi pengolahannya. Nah, yang terakhir ada operasi morfologi. Nah, di mana operasi ini digunakan untuk menganalisis dan memodifikasi bentuk objek pada citra, terutama pada citra bintang. Aplikasi ini menyediakan 4 jenis operasi morfologi, yaitu anidilasi, erosi, opening, yaitu erosi verilasi, dan erosi verilasi dengan erosi. Nah, di sini terdapat juga berbagai struktur elemen, mulai dari persegi, elips, silang atau kos, yang terdiri dari matriks 3x3, 5x5, dan 7x7. Selanjutnya di sini kita bisa mengatur iterasi yang ingin kita gunakan. Nah, di sini terdapat 2 input, yaitu grayscale dan RGB. Oke, pertama kita akan mencoba operasi dilasi. Nah, operasi dilasi ini digunakan untuk membesar objek, di mana kita bisa memilih struktur persegi dengan matriks 7x7, lalu iterasi 2. Nah, bisa kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita juga bisa membandingkan semua SE untuk operasi dilasi. Selain itu, kita bisa menampilkan grayscale-nya. Oke, selanjutnya kita menggunakan operasi erosi, di mana operasi erosi itu merupakan suatu operasi yang digunakan untuk membentuk objek. Di sini bisa kita contohkan dengan iterasi 4. Nah, ini hasil grayscale-nya. Coba kita bandingkan menggunakan berbagai struktur elemen yang tersedia. Nah, di sini kita bisa bandingkan semua struktur elemen. Nah, selanjutnya kita menampilkan RGB-nya. Nah, bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan operasi opening, yang dimana operasi itu digunakan untuk menghilangkan noise kecil pada gambar. Nah, bisa kita lihat hasilnya dan perbandingan untuk semua SE. Nah, dan yang terakhir kita menggunakan operasi closing dari dilasi ke erosi, di mana closing ini untuk menutup celah atau lubang pada objek. Aplikasi pengolahan citra digital yang kami kembangkan telah berhasil mengimplementasikan seluruh fitur yang direncanakan, mulai dari input, grayscale, citra biner, vertikal, logika, sistem paru, konvolusi, dan morfologi. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran yang membantu pengguna dalam memahami konsep-konsep dasar pengolahan citra digital secara lebih mudah dan interaktif. Itulah tadi pemaparan kami tentang aplikasi pengolahan citra digital. Terima kasih. Dan karena videonya telah selesai, mari kita jajakan.